Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan lifting migas pada tahun 2026 sebesar 1,59 juta barel setara minyak per hari. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kedepannya itu akan semakin sulit kita mendapatkan investor. Sumber-sumber rakyat ini yang akan diaktifkan untuk menambah peningkatan produksi minyak kita gitu. Iya, pemerintah menargetkan lifting migas sebesar 1,59 juta barel setara minyak per hari di tahun 2026 mendatang. Pemerintah juga mematok cost recovery kegiatan hulu migas sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan lifting migas pada tahun 2026 sebesar 1,59 juta barel setara minyak per hari dalam era APBN 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memaparkan target tersebut terdiri dari lifting minyak bumi sebesar 610.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 984.000 BOPD. Dengan melihat perkembangan lifting kita sekarang yang ada, maka untuk lifting migas kita mencanangkan sekitar 1.594.000 BOPD. Kemudian, itu gabungan ya, lifting migas ya. Bahlil menyampaikan target tersebut setelah memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi lifting nasional, di mana pemerintah memproyeksikan Indonesia crude price pada tahun 2026 berada pada level $70 Amerika per barel. Di sisi lain, pemerintah juga mencanangkan cost recovery atau pengembalian biaya investasi untuk kegiatan hulu migas pada tahun 2026 sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini tidak jauh berbeda dengan realisasi cost recovery pada tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, lifting migas 2026 ditetapkan 1,59 juta BOEPD. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal. Beliau adalah Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Aspermigas. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Mose, apa kabar? Mas Pras, terima kasih undangannya Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Mas Mose. Sebelum membahas lebih jauh seperti biasa, kita akan review terlebih dahulu bagaimana nih kinerja lifting migas kita begitu di sepanjang tahun 2025 ini. Apakah memang sudah sesuai harapan pelaku usaha? Kemudian pemerintah juga kan belakangan ini cukup sumringah nih dengan kinerja lifting migas kita begitu Mas Mose. Iya, jadi kalau kita lihat informasi-informasi dari SKK Migas ya maupun dari kementerian, itu kita lihat kemungkinan besar ini masih belum akhir tahun ya. Oke. Jadi kan kita lihat nanti rata-ratanya seperti apa kinerja lifting migas maupun gasnya. Jadi minyak dan gas ya. Yeah. Kalau minyak itu kemungkinan mungkin ya ini bisa lebih dari 600.000 barrel BOPD. Ya, which is bisa melewati dari target. Tapi gas itu kemungkinan yang mungkin bisa mengkhawatirkan di mana tidak mencapai target. Ya, tapi ini sekali lagi ini kita baru bulan Agustus ya. Kita lihat nanti sampai akhir tahun ini dan nanti rata-ratanya seperti apa. Ya, jadi kita harapkan ya memang performance-nya untuk bisa lebih baik dari tahun lalu, tapi ya itu lagi tergantung dari K3S-nya, tergantung juga dari pemerintah dan lain sebagainya. Ya, kita lihat saja nanti ya. Baik, bergantung kepada K3S dan juga pemerintah. Nah, kalau kita bicara mengenai faktor-faktor atau mungkin hal-hal yang menjadi pemicu begitu dari sisi aktivitas kegiatan lifting migas kita di tahun 2025 ini seperti apa? Apakah kondisinya lebih baik lagi, tantangannya tidak sebanding dengan tahun sebelumnya, atau bagaimana nih kalau kita lihat realisasi ataupun realitanya di lapangan begitu, Mas Mose? Kalau dibilang tantangan masih sama. Kalau kita lihat dari secara global juga kondisi sektor migas secara global juga masih tertekan. Oke. Ya, masih ada isu yang diiming-imingi oleh IAE tahun lalu di mana laporannya menunjukkan bahwa akan ada peak ya di 2029. Itu masih tetap
sama. Ya, kita lihat permintaan dari Cina itu sudah mulai menurun dan permintaan Cina itulah yang akan mendrive atau memberikan arahan untuk sektor migas ini seperti apa dari sisi permintaan. Nah, ini bisa mengkhawatirkan karena kedepannya itu ya sekali lagi saya sampaikan bahwa kedepannya itu akan semakin sulit kita mendapatkan investor ya. Pendanaan untuk sektor-sektor migas kita. Sedangkan permintaan di dalam negeri itu kalau kita lihat RUEN 2017 yang sebenarnya sudah outdated dan itu juga menunjukkan 2025 ini sebenarnya renewables itu bisa di angka 25% atau 23%, ya, sedangkan realitanya hanya 14%. Itu saja 2050 permintaan migas di dalam negeri itu masih meningkat, ya, tidak menurun. Walaupun secara persentase itu menurun, tapi secara volume itu terus meningkat. Jadi kalau kita mau mandiri energi sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo, dicanangkan Pak Prabowo, ya kita swasembada energi ya, kita ya harus bagaimana kita meningkatkan produksi dalam negeri. Mau produksi itu di hulu ataupun di hilirnya. Nah, itu yang harus terus didorong oleh pemerintah dan bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang benar-benar ramah dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Karena nggak cuma Indonesia nih yang cari investor, negara lain pun juga cari investor kan. Nggak cuma Indonesia yang kasih insentif, negara lain pun kasih insentif gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena kedepannya makin lama ya makin sulit dan makin tantangannya makin besar untuk kita mendapatkan investor dari luar. Sedangkan di Indonesia ini sektor migas itu masih membutuhkan investor dari luar. Jadi itu yang mesti kita pantau dan kita perhatikan dan bagaimana kita meningkatkan iklim investasi ini. Oke, nah pandangan Anda terkait dengan penerbitan dari Permen SDM nomor 14 nih tahun 2025. Kita tahu ini tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas kita begitu. Berarti kan memang ada sumur-sumur masyarakat begitu yang nanti akan mungkin kita tahu dilegalkan, diberikan izin kegiatannya sendiri dan kepastian hukumnya. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini menjadi solusi juga begitu untuk kita bisa mengejar target lifting migas kita atau minyak begitu, Mas Mose? Oke, menurut saya tidak, sama sekali tidak. Jadi kita lihat fakta di lapangan, ya, di mana sudah ada tahun 2008 itu keluar permen namanya Sumur Tua untuk kerjasama angkat angkut. Ya, kita lihat implementasinya juga tidak sesuai dengan harapan. Ya, itu juga terkait yang dibilang tadi sumur masyarakat, gitu kan. Nah, kita lihat setiap tahun fakta di lapangan adalah kondisi keselamatan dan kondisi lingkungannya sangat mengkhawatirkan. Ya, setiap tahun ada yang meninggal, ya, ada yang kebakar. Insiden itu sudah sering terjadi di sumur-sumur yang dibilang masyarakat, ya, dan juga lingkungan di sekitarnya juga sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, nah. Ini kan memang harus istilahnya dibina atau di istilahnya dibenarkan lah, ya, harus di clean up istilahnya dari sisi bagaimana masyarakat ini diprotek atau diselamatkan, jangan sampai dia ada isu-isu keselamatan lagi dan lingkungan juga harus dijaga, ya. Nah, masalah HSE ini masalah hal-hal yang sangat krusial bagi sebuah wilayah kerja atau sebuah K3S yang menguasai, yang mendapatkan izin kelola di wilayah kerja tersebut. Ya, mau itu Pertamina, mau itu perusahaan lokal lainnya ataupun perusahaan internasional. Makanya kalau di sektor migas itu HSE itu hal yang terpenting. Kenapa? Karena satu adalah masalah image dari perusahaan tersebut. Ya, ini pengaruhnya luar biasa. Ada insiden 1-2 aja
itu bisa menjatuhkan sebuah perusahaan. Ya, kita lihat isu BP dan kebakaran-kebakaran yang lain, apalagi ada yang meninggal ya di Oke. wilayah kerja tersebut, di mana mereka yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat undang-undang migas kita, kepala teknik tambang ya, which is seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap HSE di sebuah wilayah kerja, itu adalah K3S-nya itu sendiri. Ya, Baik. jadi walaupun kalau di sana ada yang dibilangin sumber masyarakat, ya tetap K3S-nya akan bertanggung jawab. Jadi kalau ada insiden-insiden di sumber masyarakat tersebut, K3S-nya bisa disalahkan kalau si K3S itu mengakui kegiatan tersebut. Nah, Oke. mengakui dengan membeli misalkan minyak dari quote unquote itu sumber masyarakat tersebut, itu adalah tindakan yang mengakui bahwa ada kegiatan tersebut. Gitu. Oke. Nah, kalau ada insiden itu konsekuensinya luar biasa itu. Jadi Oke. saya sangat tidak menganjurkan itu. Ya, ya, oke. Nah, kalau kita bicara mengenai target lifting migas kita begitu tahun depan 1,59 juta BOEPD. Kemudian Anda melihat seperti apa kansnya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Mose, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan data untuk Anda terkait dengan lifting migas kita begitu. Kita akan cermati bersama. Ini dia lifting migas nasional kita. Kita akan cermati bersama untuk realisasi di tahun 2024 mencapai 1,55 juta BOEPD. Kemudian outlook di tahun 2025 ini targetnya mencapai 1,596 BOEPD. Sementara kita lihat dalam RAPBN di tahun 2026 mendatang dipatok sekitar 1,594 BOEPD. Itu dia untuk beberapa data terkait dengan lifting migas kita ya di tahun 2026. Dan kita akan cermati bersama dari PNBP. Subsektor migas kita lihat di tahun 2020, 2021, 2022, kemudian sampai dengan 2024 ini sempat mencapai level yang tertinggi untuk PNBP ya, subsektor migas kita di 148,5 triliun rupiah ini di tahun 2022. Sementara di tahun 2023 kemudian sampai dengan 2024 cenderung turun dari 117 triliun kemudian 110,9 triliun rupiah. Itu dia untuk PNBP kita. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama terkait dengan investasi subsektornya. Ya, ini juga tidak jauh berbeda dengan tadi 2020 13,1 triliun, 14,7 triliun, 2021, 2022 ada sedikit penurunan 13,9 triliun, kemudian kita lihat di 2023 14,9 dan tahun 2024 kemarin menjadi 17,5 triliun rupiah begitu. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mose Rizal. Dan ini menarik dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Dan di segmen ini pemirsa sudah bergabung juga ini narasumber kita, ini ada Profesor Tumiran begitu ya. Kita akan sapa langsung saja. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih ya atas waktu yang disempatkan Prof Tumiran. Dengan Mas Rizal juga ini. Yes, Ya. beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019. Itu dia tadi beberapa data sudah kita bahas, kemudian kita sudah membahas terkait dengan bagaimana sih tantangan-tantangan yang masih dihadapi industri migas nasional dengan target 1,59 juta BOEPD bentuk migas kita di tahun 2026. Nah, kalau Prof Tumiran sendiri mereview bagaimana Anda melihat sektor migas kita begitu hingga saat ini, kemudian bagaimana kans kita untuk bisa menggapai target 1,59 BOEPD untuk migas kita di tahun 2026 ini Prof? Ya kalau ditanya itu biasanya kalau punya planning kan sudah ada rencana strategik ya Mas ya. Ya. Rencana strategi, action plan-nya apa? Paling enggak kalau ini misalnya kalau mau kita yakini bahwa akan naik, itu dari sumber-sumber mana yang akan dinaikkan liftingnya yang potensi naik gitu. Oke. Ini kan harus ada terpetakan. Kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa mengukur bersama-sama, oh kemungkinan itu akan berhasil atau kemungkinan tidak gitu. Jadi jangan sampai nanti target-target ini tanpa diikuti oleh suatu action. Jadi mestinya membuat target itu sudah jelas lah sumber-sumber mana yang akan potensi untuk dinaikkan. Ada
atau gimana. Kalau sumur baru saya kira masih tidak mungkin ya, akan sulit sekali gitu. Kemudian sumur gas ada lagi nggak yang bisa ditingkatkan? Apalagi sekarang kita belakangan di tahun ini juga pasar gas dalam negeri juga mengalami gangguan kan. Jadi untuk beberapa pasok yang terganggu sempat terjadi diskusi juga apa perlu kita impor atau tidak gitu ya. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian. Kemarin kan sudah ada keputusannya pemerintah melalui Menteri SDM untuk Oke, mengaktifkan sumur-sumur rakyat. Maka sumur-sumur rakyat ini yang akan diaktifkan untuk menambah peningkatan produksi minyak kita gitu. Tapi itu harus banyak resiko kalau sumber rakyat, terutama mereka menggunakan yang sangat konvensional, pengalaman untuk pengamanan safety lingkungan yang mungkin tidak dimiliki, baik dengan peralatan maupun pengetahuan yang dimiliki mereka gitu. Jadi kalau mau mengaktifkan sumur rakyat ya harus ada dukungan, dukungan oke. teknologi, pendidikan, safety, security itu penting sekali. Jangan sampai nanti sudah ada yang korban, sumbernya terbakar. Nah, ini baru seperti kebakaran jenggot. Karena kalau kita tanya sama teman-teman kita yang bergerak di oil production, itu masalah security dan safety itu menjadi sangat penting sekali gitu. Jadi harus ada langkah-langkah yang konkret lah yang bisa kita lihat untuk kita evaluasi bersama bener nggak nanti kalau Oke. misalnya langkah-langkah yang mau disampaikan pemerintah tanya sama pelaku migas mungkin Hmm. nggak itu dicapai gitu Pak Baik, gitu tapi Mas. sejauh ini dari sisi kebijakan, kemudian perencanaan-perencanaan bisnis untuk bagaimana kita meningkatkan produktivitas, produksi, kemudian juga lifting migas kita begitu di tahun 2025 ini, apakah bisa menjadi pijakan yang kuat nih Prof. Tumiran untuk bisa menggapai target tahun 2026 tadi untuk migas kita? Ya kalau saya kan sekarang dari luar ngamati ya yang Hmm, selalu saya dengar itu hanya statement kan. Nah, jadi oke. kalau sifatnya statement itu kan susah kita ngukur yes or no gitu Hmm, kan gitu. Tapi kalau ada statement, kemudian diikuti program, bagaimana keterlibatan pihak terkait, apa yang harus dilakukan oleh Pertamina, SKK, kemudian sektor private yang harus melakukan apa. Itu kalau memang terukur, saya kira bersinergi bisa jadi, bisa gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada program yang terukur, hanya statement bahwa target kita akan mencapai sekian, banyaklah yang kita lihat program-program yang terkait yang nyatanya nggak berhasil, seperti menaikkan misalnya panas bumi juga ya itu kan target ada gitu, tapi oke. action plan untuk mencapai target itu yang banyak Hmm. kendala kan Mas, belum disiapkan dengan baik gitu. Baik baik. Nah, Mas Mose, lantas bagaimana kalau Anda lihat Aspermega sendiri dari sisi apa, kebijakan, regulasi begitu yang masih diharapkan untuk bisa meningkatkan lagi, produksi, kemudian juga lifting migas kita begitu di paling tidak 2025 ini ya bisa menjadi langkah yang lebih ringan lagi begitu untuk tahun 2026, Mas Mose? Ya, jadi langkah-langkahnya sebenarnya sama ya, Hmm, setiap tahun kita selalu sampaikan. Yang pertama adalah migas itu harus dikelola oleh profesional secara profesional, oke. ya, bukan oleh masyarakat. Yang tadi dibilang sumur masyarakat sebenarnya bukan milik masyarakat. Ya, masyarakat hanya pelaku pekerja di lapangan, tapi di belakang itu ada pendana, ada backingan dan lain sebagainya. Which is yang saya menurut kami adalah itu harus diberantas, ya. Jadi bukan dilegalkan tapi diberantas. Nah, lapangan-lapangan tersebut itu bisa dikelola oleh profesional secara profesional yang mempunyai certified dan lain sebagainya. Jadi pesan saya ke pemerintah adalah tolong kalau kita mengeluarkan regulasi-regulasi, diskusi dulu dengan pelaku, diskusi dulu dengan industri, Hmm, ya sebelum mengeluarkan regulasi yang sifatnya bisa nanti berdampak terhadap iklim investasi. Hal-hal seperti ini itu tadi Prof. Tumiran saya setuju sudah sampaikan bahwa ini sifatnya sangat-sangat kritis, yang masalah HSE itu sangat-sangat diperhatikan oleh K3S, apalagi investor, ya. Jadi cobalah kita diskusi dengan industri dan jangan mengeluarkan either statement atau hmm, kebijakan-kebijakan yang nanti bisa berdampak terhadap iklim investasi, ya. Saya juga pernah dengar katanya nanti mau di stop ekspor untuk gas dan lain sebagainya. Nah itu kan dampaknya bisa cukup luar biasa terhadap iklim investasi. Nah ini harus didiskusikan secara matang dan tolong kalau kita membuat strategi, strateginya harus jangka panjang. Tadi oke. saya juga setuju dengan Prof. Tumiran, jangan cuma hanya buat statement-statement saja.
strategi jangka pendek dan jangka panjangnya ini apa. Jangka panjang itu about 5 years, ya harus kita lihat seperti apa. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kita ini bersaing antara negara. Masing-masing negara ini akan menggait investor. Mereka ini berlomba-lomba untuk menggait investor untuk investasi ke negaranya. Dan mereka juga memberikan insentif dan memberikan kemudahan-kemudahan dan juga berusaha untuk memperbaiki iklim investasi negara masing-masing. Jadi kita ini berlomba. Ya, sedangkan kapital itu makin lama makin mengerucut. 2029 saya ingatkan lagi, IAE sudah menyampaikan bahwa demand itu akan peak. Itu karena Cina. Ya, dan itu akan mengkhawatirkan semua investor di mana ya mereka akan melihat portfolionya mereka kembali dan mencari yang lebih mudah, yang lebih bisa dimonetize secara cepat dan lebih mudah dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Nah, ini yang mereka selalu fokuskan. Nah, kita harus melihat gimana caranya memberikan apa yang mereka mau untuk mereka masuk lagi ke Indonesia. Itu Baik, oke. Nah, Prof. Tumiran, terakhir Anda melihat bagaimana, mungkin bisa menjelaskan begitu proyeksi, kemudian harapan Anda melihat ke depan begitu untuk sektor migas nasional kita begitu dengan target 1,59 juta BOEPD begitu di tahun 2026, Prof. Ya, saya sepakat dengan Pak Musri tadi ya. Jadi kita bicarakanlah. Jadi ajak teman-teman pelaku migas yang sudah menguasai teknologi, yang ngerti berinvestasi ya. Untuk kira-kira membuat planning untuk menaikkan lifting itu pemerintah punya hak ya, punya otoritas untuk menyusun. SKK juga demikian. Kemudian pelaku yang profesional tadi diajak bicara, membuat planning sama-sama untuk mengeksekusi untuk mencapai itu gitu. Sehingga target-target ini jangan statement sisi pemerintah aja gitu. Jadi ada perencanaan, ada kebijakan. Tapi kalau nggak bisa dieksekusi oleh pelaku pasar misalnya, ini juga nggak akan berhasil gitu. Jadi saya kira udah waktunya lah ya pemerintah memang punya target itu sangat positif. Tetapi bagaimana respon pelaku, pelaksana yang profesional, investor ini untuk sama-sama mendukung program itu. Jadi kan bisa terukur programnya misalnya. Mau target tambah 50, misalnya tambah 50 ya. Atau 0,5 juta BOPD per day gitu ya. Itu kan bukan pekerjaan mudah tambah 0,5. Kita harus dipetakan dulu misalnya. Dari mau nyari yang baru jelas mungkin ya. Paling kita meningkatkan produksi ya dari sumber-sumber yang ada. Petakan mana potensi-potensi sumber yang bisa liftingnya ditingkatkan gitu. Teknologi apa yang harus disubstitusi untuk meningkat gitu. Apa ada apa namanya itu enhanced oil recovery ya. Nah, itu juga kan harus dilihat bagaimana kondisi kedalaman sumur itu sendiri gitu. Tingkat kekentalan apanya segala airnya dan sebagainya. Itu kan harus ada teknologi untuk itu kalau saya tanya-tanya sama teman-teman chemical yang ahli di migas itu ya. Jadi sembarangan dia melakukan suatu injeksi baru misalnya. Nah, ini kan harus dipetakan dengan baik gitu ya. Jadi juga sebelum itu sebaiknya ada suatu riset oil and gas di kita gitu yang untuk memastikan action plan-nya itu ya mendekati akurasi lah. Jadi tidak hanya sebagai statement, tapi misalnya sumber-sumber yang potensial tadi dilakukan penelitian-penelitian yang komprehensif, melibatkan ahli-ahli perminyakan kita kan banyak ya. Untuk sama-sama mengukur, mengerjakan bersama sehingga decision itu didukung oleh data-data pun hasil riset sebelumnya gitu. Oke, Prof. Nah, itu dia. Berarti yang perlu diperhatikan kalau ini adalah industri yang padat modal, padat teknologi sehingga tadi proses pengerjaannya harus dilakukan secara profesional dan dikerjakan juga oleh profesional. Begitu ya. Kita kan tunggu nanti semoga juga ada win-win solution, ada sinergi juga nih antara pemerintah, pelaku usaha dalam mengembangkan industri ataupun sektor migas nasional. Peneliti kita dorong, Mas. Peneliti kita kita aktifkan untuk mendukung itu gitu ya. Research dan development juga begitu ya. Baik, Prof. Iya, kekurangan kita itu melibatkan peneliti kurang kita. Ya, baik Prof. Tumiran, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi update yang juga sudah disampaikan Mas Mosti kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Prof. Terima kasih Mas. Sehat-sehat semua. Terima kasih.